Halo semua, kembali dengan saya Axel dan kali ini saya akan melakukan debut dari Mitsubishi X-Force tipe Ultimate ya. Dan ini yang masih non ADAS. Jadi yang ADASnya ini belum dijual ya sampai saat ini. Nah, kalau kita lihat dari secara tampang, Mitsubishi X-Force ini memang dia gak jauh sama versi konsepnya, yaitu adalah Mitsubishi XFC Concept yang pernah kita lihat di IMS tahun lalu ya, kalau nggak salah juga ada. Nah, dari tampang depan dia udah pakai dynamic shield ya, yang model kekinian, jadi lebih sangar kelihatannya. Dan di sini dia lampunya juga modelnya bener-bener sangar. Untuk DRL dia dari atas ya, jadi ketika dia mesinnya nyala, dia ada DRL di bagian atas. Lampu kecil diapit ke bawah ya dengan LED DRL. Nah, untuk lampu jauhnya, untuk lampu besar dia diambil dari proyektornya 2 buah. Lampu jauhnya dia ngesut dari dalam. Nah, dia juga di sini aksennya warna hitam ya, aksennya warna hitam. Dan dia ada fog lamp yang sudah LED. Dan ini kalau dia ngesein, nah dia seinnya di atas ini ya, jadi dia beda ya. Nah, untuk mesin, nah ini mesinnya dia sharing sama mesinnya Expander ya. Jadi dia pakai mesin 4A91 1500 cc ya. Dan tenaganya adalah 105 PS, torsinya adalah 151 Nm di 4000 rpm. Ini untuk modul ABS-nya. Kalau mesin udah dicek ya, dan juga dia tetap ada peredamnya. Dan ini dia rakitan Indonesia ya, di pabriknya MMKSI. Dan ini juga mobil ini sudah diekspor ke Vietnam ya, tapi yang di Vietnam itu udah pakai full ADAS. Jadi kita tinggal tunggu waktunya kapan ekspor di Indonesia akan kebagian versi ADAS-nya. Nah, ini untuk peleknya dia two-tone polish ya. Dan ini dia pakai ban Dunlop SP Sport Max 060. Ukurannya adalah 225 50 R18. Dan depan udah cakram. Ini ada aksel four fender ya, khas SUV ya. Dan ini juga dia di bagian sampingnya dia ada aksen kayak kotak-kotak ya, ini kayak diamond cut gitu modelnya. Dan ini dia pilar A-nya dicat warna hitam doff. Jadi warna apapun yang kita pilih dia akan tetap seperti itu ya. Di sini dia spion sudah lengkap dengan LED sign di spion, dan juga untuk akses pintunya dia sudah lengkap dengan smart key. Ini mode pencet ya masih. Dan untuk X-Force ini harganya saya tulis di video di bawah sini ya. Nah, untuk joknya, nah ini untuk X-Force Ultimate ini dia sama ya. Jadi dia belum elektrik. Jadi di sini dia cuma ada reclining, head adjuster. Nah, untuk head adjuster Mitsubishi itu dia cuma naikin sininya aja. Jadi dia nggak naikin secara tinggi kursi ya. Dan ada sliding. Dan untuk transmisi, nah untuk X-Force ini semuanya dia CVT ya, termasuk sampai yang tipe Exit sekalipun ya. Dan ini dia ada kisi AC ya untuk bagian pengemudi. Jadi ini biar dingin kakinya. Ada untuk tuas untuk membuka kap mesin. Di sini ada laci penyimpanan. Dan di sini dia ada beberapa tombol. Ada tombol untuk buka kick sensor, dan ini ada untuk headlamp leveling. Ini tiganya dummy ya. Nah, di sini dia ada laci penyimpanan, ini warnanya coklat. Nah, untuk yang tipe Ultimate ini dia memang di atasnya masih plastik ya, masih ada corak-coraknya, tapi di sini dia ada aksen warna fabriknya kayak gini, dan ini katanya anti debu ya. Dan ini juga dia sudah piano black di sini. Dia untuk power window dia auto down dan auto up ya di sisi driver. Dan untuk pengaturan spion di sini dia sudah electric retract plus electric folding, dan dia sudah auto folding. Dia ada untuk window lock dan power door lock ya di sini ya. Dan di sini dia untuk bahannya kulit warna coklat. Di sini dia ada door pocket, cup holder kecil ya. Sama speakernya ini ada Yamaha, dia 8 speaker. Nah, masuk ke dalam. Nah, untuk interior dari Mitsubishi X-Force Ultimate ini dia seperti ini ya untuk setirnya. Jadi dia 3-spoke steering, dia dilapis dengan warna piano black di bagian sini. Ini warna silver ya. Ini dia untuk kulitnya dia ada dua, ada yang perforated leather sama yang normal ya. Nah, untuk pengaturan setir dia di sini nah, dia udah teleskopik dan juga sudah tilt ya. Dia tuasnya dari sebelah sini. Nah, dan di sini kita ada untuk beberapa pengaturannya, ada untuk pengaturan audio dan pengaturan MID. Nah, ini kita akan bahas ya untuk MID-nya. Nah, jadi di MID-nya ini dia modelnya seperti ini. Jadi dia pakai layar model TFT ya. TFT seperti ini, dan ini kita untuk geser-gesernya kita pencet aja. Nah, ini dia ada untuk drive computer ya. Ini drive computer 1. Terus ini yang kedua. Jadi ini untuk buat yang trip B-nya ya. Kemudian ada Eco Drive Assist, Score Eco,
Dan ini balik lagi ya. Jadi di drive computer ini dia ada average consumption real time. Ini real time nanti ada barnya dan average speed ya. Lalu kita geser lagi. Di sini dia ada untuk trip ya. Ini untuk range dan trip A. Kemudian ada range dan trip B. Ada lagi AYC atau Active Your Control. Jadi ini dia bisa mengontrol traksi dari masing-masing bannya ya. Dan dia ada juga TPMS untuk tipe Ultimate. Nah, dia ada juga kompas. Lalu di sini dia ada untuk media, jadi dia nyambung ya. Jadi kalau misalnya kita mau pindah-pindah ini bisa banget nih. Misalnya kita, nah ini kita bisa pindah-pindah. Terus kemudian di sini dia ada untuk ini dia ada untuk ininya ya, untuk adasnya ya. Nah, ini buat adasnya. Terus di sini ada untuk message ya, jadi pesan-pesan error ditampilkan di sini. Dan di sini dia ada untuk beberapa tipe tampilan. Nah, untuk ekspor sini dia ada dua tipe tampilan ya. Ini tampilan yang pertama dia modelnya ada RPM di bagian sini kecil dengan speedometer. Nah, yang satu lagi, nah dia ada yang model, nah dia ada yang model simple ya. Jadi kalau model simple itu dia ada speedometer di bagian bawah dan dia ada tachometer, ini tachometer di bawah dan speedometer di sebelah kanan ya. Nah, kemudian di sini kita juga bisa ubah buat subunit kecepatan, ini buat ngatur satuan mile per hour ya. Terus di sini juga ada untuk driver assist. Nah, driver assistnya untuk yang versi non assist itu hanya disisakan blind spot monitoring dan RCTA atau Reverse Traffic Alert ya, beserta dengan sensor parkir dan ASC atau Active Stability Control. Jadi bedanya tuh dia ada di pre-collisionnya sama ACC-nya ya. Kalau yang versi full ADAS ada TPMS. Di sini ada untuk ini kita bisa nampilin layar informasi apa aja. Terus di sini dia ada ambient light ya, ini kita bisa atur dari level 4 sampai mati. Kemudian ini ada untuk ngatur power tailgate, brake atau race reminder. Nah, ini kita juga bisa atur buat pengaturan suara lampu sen. Nah, ini kalau yang nomor 2 itu kayak gini. Nah, kalau kita ganti ke nomor 1, nah jadi bedanya di situ ya. Nah, lalu di sini dia ada untuk pengaturan suara nada tombol. Jadi kalau misalnya kita pencet-pencet seperti ini, nah dia nggak bunyi ya. Jadi ini ngebantu biar nggak ribut ya. Nah, terus di sini ada untuk bahasa kita bisa atur dan unit. Unit ini ada satuan ya, satuan untuk konsumsi bahan bakar dan untuk suhu. Dan di sini ada untuk menu service, kita bisa atur untuk service reminder dan balik ke pengaturan pabrik. Di sini dia ada untuk pengaturan mode berkendara, posisi transmisi dan odometer ya. Nah, untuk dia ngatur trip A, trip B itu tadi dari ininya ya, dari menu yang ada di sini. Yang di sini ini adalah untuk ngatur brightness. Nah, ini kita bisa atur ya untuk kecerahan brightness-nya dari yang paling gelap sampai yang paling terang. Nah, dan juga ekspor sini punya drive mode ya. Jadi dia ada drive mode. Di sini dia ada untuk mode normal, wet, gravel dan matte. Nah, meskipun mobil ini cuma penggerak roda depan ya atau FWD, tapi dia punya kemampuan seperti ini karena dia bisa menyesuaikan kemampuan dari sisi traksi bannya ya. Jadi dia akan benar-benar ngatur. Nah, selain itu juga ada untuk sisa bahan bakar ya di sini dan suhu mesin di sebelah sini. Nah, dan di sebelah sini dia ada untuk ngatur cruise control. Jadi ini yang cruise control normal ya, bukan yang adaptif. Ada voice command, ada untuk pengaturan Bluetooth teleponi di sini. Nah, sekarang kita akan bahas soal head unitnya ya. Nah, head unitnya ini dia super lengkap ya. Jadi kalau kita boleh bilang nih head unitnya benar-benar super lengkap. Kenapa? Karena dia di sini itu banyak fiturnya. Nah, di sini kita bisa lihat nih ada untuk Android Auto, Apple CarPlay, ada WebLink, ada untuk audio source nih. Audio source-nya kita bisa pilih ya. Bisa dari USB, iPod, FM, AM atau Bluetooth, ini kita bisa pilih. Lalu di sini ada untuk multimeter. Nah, multimeter ini adalah kita bisa nampilin info-info berkendara. Dan ini kita banyak ya. Tuh ada driving score, ada responsive, customize, dan ini banyak banget. Ada adventures, ada reliable, dan ini kita bisa sesuaikan dan kita bisa tampilkan semuanya. Nah, ini kita bisa pilih ya. Kita mau tampilan seperti apa, kita bisa ubah urutannya juga. Nah, lalu di sini kita bisa lihat lagi ada untuk wallpaper player. Nah, ini bisa diganti-ganti ya wallpapernya ya. Dan ini ada untuk pengaturan. Nah, ini untuk pengaturan dari head unit ya. Ini ada macam-macam, ada untuk Bluetooth, WiFi, kemudian di sini juga ada untuk layar, dan juga ini kita bisa atur buat layarnya ini ngatur wallpaper segala macam ada di sini. Untuk radio, dan ini ada untuk vehicle settings ya, ada vehicle settings, nanti kita akan bahas juga. Ini juga di sini dia untuk vehicle settingsnya, dia ada untuk pengaturan dari keyless, wiper, lampu, kemudian ini untuk one touch button signal ya. Terus di sini ada untuk kunci otomatis, jadi kalau kita nggak jadi masuk, kita bisa otomatis mobilnya ngunci lagi. Dan ada pengaturan lainnya ini untuk
spion otomatis ini ya. Jadi untuk otomatis auto folding spionnya. Dan di sini dia untuk yang pengaturan kendaraan lagi, dia masih ada untuk eco score. Ini kita bisa setting notifikasi. Jadi kalau misalnya kita habis matiin mobil, nanti dia akan tampilin notifikasi buat skor berkendara hari ini. Lalu di sini juga ada untuk notifikasi dan ada untuk wireless charging. Ya, ini buat ponsel segala macam ada di bagian sini. Dan ini dia ada untuk pengaturan. Oke, ini macam-macam ya. Jadi ini sebenarnya sama, cuman ini dia udah dibagi section aja. Nah, lalu kita masuk lagi ke bagian ini, ada foto USB, ada jam, ada vehicle information. Nah, ini kita bisa tampilin. Nah, kalau tadi itu dia yang untuk nampilin data-data berkendara. Nah, ini dia sama ya sebenarnya ya. Nah, cuman ini versinya lebih lengkap lagi. Ini ada yang avionics nih, ala-ala pesawat, ada altitude, ada driving score, ada fuel economy, dan eco score ya. Jadi ini macam-macam. Nah, lalu di bagian pengaturan kendaraan tadi seperti pengaturan kilas ya, pengaturan kilas, pengaturan wiper segala macam ada, dan AC dia nyambung ke sini. Tapi pengaturan AC-nya tetap diatur dari bawah ya. Jadi ini cuma untuk membantu kita ngelihat aja. Nah, di sini kita coba lihat lagi untuk drive mode, dan dia ada untuk menu service. Nah, untuk home screen-nya dia seperti ini ya. Nah, ini dia home screen-nya, kita bisa atur-atur. Jadi ini ada widgetnya juga ya, kita bisa atur. Jadi kebetulan ini misalnya dia lagi ditampilin USB, ada untuk ini tadi untuk tampilan untuk ininya ya, kita tampilan multimeternya dari bagian sini. Jadi ini bisa diatur, dan juga ini masih bisa di expand. Jadi ini membantu banget ya pas kita lagi berkendara tuh. Jadi dia bisa ditampilkan seperti ini, dan dia, nah kalau kita geser dia ada macam-macam ya. Jadi ini benar-benar customizable, jadi kita bisa atur ya. Nah, di sini dia ada untuk pengaturan untuk layar terang gelapnya. Terus di sini ada juga untuk pengaturan device ya, untuk ngatur Bluetooth teleponi, dan di sini dia ada buat setting. Nah, ini buat setting. Ini untuk pengaturan eco score tadi, multimeter, dan dia ada apps. Apps ini adalah untuk ngatur Apple CarPlay dan Android Auto. Dan dia juga sudah support kamera parkir ya, sudah ada kamera parkir. Ada kamera parkir belakang dia ya. Dan ini dia bahannya dia seperti ini ya bahannya. Oh ya, ini tadi sound systemnya dia Yamaha. Jadi dia ada juga pengaturan audio Yamaha-nya. Di sini dia silver ya, ini lapisannya silver. Di sini dia chrome dengan lampu hazard di sini. Nah, untuk AC dia sudah dual zone atau climate control ya. Ini nyalainnya dari sini. Dia sudah ada pembersih udaranya, yaitu adalah Nano EX ya. Di sini dia pengaturan arah semburannya lengkap ya, dari kepala kaki, kemudian di sini juga ada untuk mode kaki aja, kaki dengan front end defogger, dan juga kepala ya. Dan ini kita bisa atur untuk suhunya, dan ini kalau sync berarti artinya dia jadi single zone ya. Kalau kita mau atur, kita bisa atur masing-masing seperti ini. Nah, kalau kita mau atur paling rendahnya di 18,5, terus untuk paling panasnya dia di 31,5 derajat ya. Nah, di sini dia masih ada power outlet ya. Ada juga untuk USB 2 buah ya, ada USB-C dan USB-A. Dan ini semuanya buat ke head unit ya. Dan wireless charging di bagian sini. Dan ini tadi dia bisa dinyala matikan ya. Dan ini kalau dia ngecas nanti ada notifnya. Nah, transmisi dia CVT seperti ini. Ada tombol untuk start stop, drive mode, dan ini dia electric park brake dengan auto hold. Di sini dia ada cup holder 2 buah, dan ini dia lapisannya kulit ya, kulit. Ini stitchingnya warna emas, dan ini nggak bisa sliding ya. Dan kalau kita buka di sini dia masih ada laci penyimpanan, dan dia ada untuk bypass AC. Jadi ini bisa buat dinginin minuman ya. Dan di atasnya nih nggak ada apa-apa. Nah, untuk joknya ini dia kulit ya. Ini modelnya memang cukup sportif kalau saya lihat. Dia di sini dengan motif warna emas ya, kayak gini. Ini modelnya seperti ini, kulit biasa. Nah, dan dia untuk ekspor ini airbagnya 4. Jadi ada airbag di kursi ya di sini. Seatbeltnya dia fix, hand gripnya model retract, sun visor di sisi penumpang, lengkap dengan ticket holder dan vanity mirror, dan dia lampunya udah LED ya. Nah, di sini ada lampu baca. Untuk lampu bacanya dia ini kayak halogen ya. Dan ini ada untuk rear seatbelt reminder. Cuman mungkin nggak kelihatan ya di sini ya. Ada tempat kacamata, dan untuk spionnya udah auto dimming ya. Dan juga untuk sun visor di sisi driver dia lengkap dengan ticket holder, dan dia ada vanity mirror dan lampu yang udah LED. Kemudian ini ada untuk airbag di sisi penumpang depan. Ini dia bahannya tadi ya, dia tahan debu di sini. Dia ada
ambient light. Nah, ini yang tadi warna putih ya. Ini yang bisa diatur. Memang hanya satu warna. Dia warna coklat di sini dan dia ada tweeter Yamaha di sana ya. Dan di sini dia ada untuk lanjutan dari panel warna fabriknya ini disambung sampai ke bagian door trimnya. Nah, ini untuk layout dari door trimnya ya. Cuman di sini memang dia untuk power door lock-nya dia memang agak nonjol. Oh ya, untuk tadi untuk tuasnya, nah ini dia sudah auto ya. Untuk lampu tadi udah auto, jadi dia masih bisa dimatiin ya untuk autonya. Lengkap dengan fog lamp depan dan belakang, tapi belakang ini nggak ada ya. Ini cuma dummy dan dia udah ngantar horizontal signal ya tadi ya. Nah, dan untuk wiper dia udah auto ya, dan wiper belakang sudah ada. Nah, sekarang kita coba langsung ke baris kedua ya. Nah, di baris kedua, untuk Mitsubishi X-Force ini dia masih plastik ya. Di sini dia plastik dengan corak-corak model seperti ini, dan dia di sini dia warnanya silver. Jadi untuk lapisan pabrik itu cuma ada di bagian depan ya. Tapi tetap dengan kulit di bagian belakang, dan untuk power window dia manual ya. Jadi autonya cuma di sisi driver, dan di bagian belakang ini dia ada cup holder kecil sama door pocket, dan ini speakernya dia pakai Yamaha coaxial two-way. Nah, kenapa disebut coaxial two-way? Karena dia menggabungkan tweeter dan woofer menjadi satu. Jadi makanya kenapa dia ketemunya ngomongnya 8 speaker, tapi sebenarnya yang belakangnya ini dia digabung untuk speakernya. Nah, duduk di baris kedua. Nah, ini yang saya tinggi 164. Lega ya. Ini saya tinggi 164 cuma lega. Ruang sepatu juga masih cukup aman. Di sini dia ada safety pocket di sisi driver. Ini yang gede ya, yang kecil ada di bagian sini. Di bagian penumpang depan juga masih ada ya. Dan ini juga dapat AC belakang ya, walaupun AC-nya ngikut dari depan. Dan ini dia ada untuk pengecasan USB-C dan USB-A ya. Dan ini ada layout dari dashboardnya untuk Mitsubishi X-Force Ultimate ya. Jadi modelnya itu seperti ini, dan ini yang versi non ADAS. Nah, kemudian di sini untuk joknya, nah ini dia headrestnya tiga-tiganya adjustable. Ini ada headrestnya, dan armrestnya ini dia modelnya seperti ini. Jadi dia ala-ala captain seat. Dan ini dia ada 2 buah cup holder ya. Nah, untuk joknya ini juga masih bisa di recline ya. Jadi dia kalau paling tegaknya itu dia segini. Jadi ini fleksibel ya. Nah, paling tegaknya tuh segini, dan paling rebahnya dia bisa segini. Tuh. Jadi bener-bener fleksibel ya. Tadi untuk joknya dia headrestnya tiga-tiganya udah adjustable. Untuk seat belt dia 3 titik ya. Semua yang dari tengah diambil dari sini ya. Isofix juga udah ada. Dan dia untuk layout door trimnya dia seperti ini. Hand grip model retracting hook, dan dia ada lampu baca di bagian sini. Dan ini juga dia ada untuk tempat penyimpanan HP ya. Nih oke banget nih buat nyimpan HP. Nah, sekarang kita coba lihat ke bagasinya ya. Oke, sebelum kita ke bagasinya, kita coba nyalain dulu untuk lampu-lampunya. Sekalian sama lampu hazard ya. Untuk rem belakang cakram ya. Nah, untuk lampunya, nah ini dia udah full LED untuk lampunya. Jadi ini untuk lampu senjanya. Kalau ngerem dari sini, lampu sennya di sini, lampu mundurnya di sini, dan ini LED semua. Ini ada emblemnya ya, Ultimate. Nah, dia untuk bagian belakang ini dia masih warna body, lengkap dengan sensor parkir. Dia 4 titik ya, sensor parkirnya. Yang 2 titiknya dia ngumpil di sini. Nah, untuk di sini dia juga udah ada rear wiper, rear defogger, dan dia ada rear upper spoiler. Antena udah siap fin ya. Nah, di sini juga ada emblemnya X-Force ya. Dan ini untuk lampu plat nomor udah LED. Nah, kita coba buka bagasinya. Dan bagasinya ini udah power tailgate ya. Jadi dia udah elektrik, dan dia bisa dibuka pakai key sensor. Nah, di sini kita bisa lihat untuk bagasinya dia seperti ini, dan ini kebetulan lagi di setting yang agak dalam ya. Nah, ini kita bisa ubah, kita tinggal tarik seperti ini, lalu kita naikin ke atas. Nah, dia bisa rata lantai ya. Nah, untuk joknya ini kita bisa lipat 40 20 40 ya. Jadi yang tengah ini kita bisa buka. Kalau misalnya kita bawa barangan panjang ini bisa banget. Nah, tapi kalau kita mau lipat ini bisa dilipat tadi. Misalnya kita mau lipat langsung, nah ini yang sisi 60. Kita tinggal tarik seperti ini. Nah, yang sana sisi 40. Dan ini kalau kita coba tegakin ya joknya. Nah, jadi dia masih luas banget untuk bagasinya. Nah, di sini dia ada untuk toolkit ya. Toolkit ada di sini. Ini buat parcel shelf. Jadi ini ada area lainnya ya. Ini ada tempat penyimpanan di kiri dan di kanan. Ada buah lampu baca, dan ini dia
ada hooknya di bagian sini. Nah, bagian sini dia ada ban serep ya. Ban serepnya model Space Saver dan dia di sini ukurannya beda ya. Jadi dia ukurannya adalah 145 90 D16 ya. Ini temporary use only untuk bannya. Nah, untuk tutup bagasinya dia ada dua cara. Dia bisa dipencet dari sini langsung, dan kita bisa pencet yang ini langsung, ini buat kunci ya. Kita tinggal pencet, atau kita tadi pakai kick sensornya juga bisa. Nah, ini layout dari bagian belakangnya secara keseluruhan. Nah, dan kalau kita lihat, kita tarik ya untuk joknya, dia rata ya, dia rata walaupun di sini dia agak naik sedikit. Jadi cukup oke ya untuk joknya ini. Nah, dari sisi penumpang depan dia di sini ada joknya sama ya, cuman reclining sama sliding, dan dia ada laci ya. Nah, ini dia ada laci buat nyimpen barang. Dan ini dia ada ini ya, laci lagi di bagian pinggir kiri kanannya lagi ya. Dan untuk layout dashboardnya dia seperti ini. Nah, oke. Jadi sekian dulu untuk video Mitsubishi X-Force Ultimate ya. Nah, sekarang kita akan langsung lihat untuk yang versi aksesorisnya ini seperti apa. Nah, jadi ini adalah Mitsubishi X-Force yang ini pakai full aksesoris. Jadi kalau kalian misalnya pengen nambah, ini opsional ya. Nah, bedanya ada di mana? Oke, yang pertama dari bagian depan. Jadi di bagian depan ini kita akan dapat tambahan gunmetal aksen ya di bagian underguardnya sini. Ya, ini dia tetap sewarna body ya. Nah, di sini kita juga dapat hood emblem, tulisannya adalah X-Force ya, seperti ini. Dari depan dia perbedaannya cuma itu doang. Nah, lalu kita juga masih dapat side arrow kit ya, modelnya seperti ini. Ini gunmetal. Cuman jadinya dia nggak dapat aksen diamond cut-nya aja ya. Kemudian dia juga biasanya ada wheel lock nut juga buat aksesoris. Talang air juga ada, dan di bagian sini dia biasanya ada tambahan dashcam ya. Ini biasanya ada tambahan dashcam Blackview, cuman ini nggak terpasang ya berarti ya. Nah, lalu di bagian sini dia ada tambahan spoiler belakang. Jadi spoilernya sedikit lebih panjang ya untuk yang versi aksesorisnya. Nah, bagian belakang juga sama, kita juga dapat tambahan aksen gunmetal di bagian belakangnya sini ya. Jadi bedanya cuman itu doang kalau kalian mau yang nambah full aksesoris. Jadi nggak kayak Expander. Kalau Expander itu kan dia banyak ya kalau tambahan aksesorisnya. Nah, jadi sekian dulu untuk video ini tuh dari Mitsubishi X-Force Ultimate. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.